Assalamualaikum, hai guys, welcome back balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang bagian setting dalam film Hafalan Sholat Delisa. Nah, Hafalan Sholat Delisa ini merupakan salah satu film yang diangkat dari novel bestseller banget dari karyanya Terelie. Nah, film ini diproduksi untuk mengenang 7 tahun dari tragedi tsunami Aceh yang pada tanggal 26 Desember 2004. Sebelum kita bahas tentang bagian setting hal yang paling menarik menurut saya, terlebih dahulu kita akan bahas tentang gimana sih jalan cerita dari film Hafalan Sholat Delisa ini. Jadi ada seorang sosok anak kecil perempuan yang bernama Delisa yang diperankan oleh Cantik. Ini adalah seorang gadis kecil yang periang, hidupnya penuh kasih sayang, yaitu di daerah Lok atau Loknga bersama abinya yang bernama Usman yang diperankan oleh Reza Rahardian yang bekerja di kapal minyak milik perusahaan luar negeri. Nah, bersamanya pula Umi yang bernama Salamah yang diperankan oleh Nirina Zubir serta kakak-kakaknya yang bernama Fatimah dan juga si kembar ada Zahra dan Aisyah. Nah, Umi Salamah ini selalu memberikan hadiah kepada anak-anaknya saat sudah hafal bacaan sholat berupa kalung. Nah, hanya si bungsu Delisa yang belum mendapatkan hadiah karena dia belum hafal bacaan sholat. Nah, pada tanggal 26 Desember, Delisa bersiap untuk ujian hafalan sholatnya dengan Ustadz Rahman. Nah, namun tidak disangka-sangka bencana hebat yang terjadi meluluh lantahkan segalanya. Nah, film ini adalah kali kedua dari Sony Gao Kasak menjadi sutradara setelah film debutnya tentang cinta tahun 2007. Nah, sutradara yang seharusnya memiliki pengalaman lebih yang menguras air mata ini. Tentu film-film di Indonesia ini banyak sekali kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, kalau misalnya dilihat dari film Hafalan Sholat Delisa ini, apalagi terutama tokoh peran utamanya Delisa. Nah, film ini sebenarnya secara keseluruhan dia tidak jauh beda dari film-film sebelumnya ataupun film-film saat ini. Dia lebih mampu untuk menguras air mata dari para penontonnya, sehingga dia berusaha nih film ini untuk menuai beberapa kesedihan di dalam cerita ini. Nah, Hafalan Sholat Delisa ini diakui mampu menguras air mata para penonton di beberapa adegan. Nah, ini juga berkat kepiawaian para pemainnya yang cukup luar biasa. Ada tokoh dari Reza Rahardian, peraih Piala Citra pemeran pria terbaik pada tahun 2010. Ini juga dia berakting secara totalitas dan memukau dari tokoh Nirina Zubir juga. Tidak ketinggalan juga ada Cantik dalam penampilan aktingnya yang didebut mampu menghidupkan peran Delisa yang periang dan optimis yang menjadi pusat perhatian yang sebenarnya. Nah, begitupun juga dengan Mike Lewis dan Lady Christian Texera juga harus diasah lebih dulu kemampuan aktingnya agar tidak canggung dan mampu berbaur dengan kemampuan pemeran lainnya. Nah, kelemahan lainnya itu adalah pada castingnya. Jadi Delisa dan kakak-kakaknya ini tampak seperti bukan saudara kandung. Pemeran-pemeran lainnya itu juga tidak dipersiapkan dengan matang untuk dapat benar-benar fasih dalam dialek Aceh, dan ini tentu mengganggu perform dan juga otentitas dari lokasi ceritanya. Ini dia teman-teman, hal lain yang patut mendapat pujian itu adalah bagian settingnya. Jadi walaupun tragedi tsunami ini telah berlangsung beberapa tahun silam menyisakan puing-puing di sana sini, namun pilihan-pilihan lokasinya itu cukup meyakinkan serta mampu menggambarkan betapa luas dan dahsyatnya wilayah bencana yang terjadi. Sekalipun dengan efek khususnya, walaupun dengan demikian kita juga tidak bisa membandingkan film dari Indonesia dengan film-film berlatar setting yang luar biasa dari film-film luar negeri. Namun visualisasi tsunami di film ini sudah cukup baik
walaupun kayak tampaknya tuh sedikit kasar di bagian-bagian tertentu. Nah, film ini juga tertolong oleh ilustrasi musik yang digawai Twi Subiakto, mampu mendukung bagian suasana dan memberikan kesan haru yang sangat-sangat dramatis. Jadi teman-teman, setidaknya walaupun kayak masih merasa ngambang ini filmnya kayak seperti apa, tapi penonton akhirnya terseret arus kesedihan yang sangat menyentuh adegan dan juga pemilihan setting yang cukup baik menurut saya. Oke, kita sampai di penghujung dari video ini. Dan kalau misalnya kalian ada hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas, silahkan komen di bawah. Atau kalian punya pendapat lain tentang setting dari film Hafalan Sholat Delisa ini, silahkan juga komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Dan kalau misalnya kalian mau dukung aku, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan juga selamat beristirahat semuanya. See you next time video.